Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, perkenalkan, saya Farah Aflau Faira, mahasiswa Tadris Matematika dari Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Di kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan segitiga istimewa. Nah, sebelum itu, adik-adik kira-kira sudah tahu belum ya apa yang dimaksud mengenai perbandingan segitiga istimewa? Oke, sebelumnya mari kita bahas mengenai pengertian dari perbandingan segitiga istimewa. Dalam geometri, kita mengenal berbagai jenis segitiga berdasarkan sudutnya. Dan dari sekian banyaknya segitiga, terdapat dua segitiga yang disebut sebagai segitiga istimewa, yaitu segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dan satunya lagi segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dua segitiga tersebut disebut sebagai segitiga istimewa karena perbandingan dari sisi-sisinya itu bernilai tetap, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya ukuran segitiganya. Nah, pada dasarnya, materi kali ini itu berkaitan dengan teorema Pythagoras yang telah kalian pelajari sebelumnya. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih jauh, pasti di benak adik-adik muncul pertanyaan, untuk apa sih kita mempelajari materi perbandingan segitiga istimewa ini? Mempelajari materi perbandingan segitiga istimewa ini sangat penting ya adik-adik, terlebih untuk kehidupan nyata. Dengan mempelajari materi ini, itu bisa mengetahui sebuah ukuran, misalnya seperti tinggi dari sebuah gedung, lalu mengukur panjang, dan lain sebagainya. Yuk kita ketahui apa sih manfaat dari belajar materi kali ini. Manfaat yang pertama yaitu untuk bekal adik-adik di jenjang sekolah berikutnya ya, yang mana materi perbandingan segitiga istimewa ini bisa menjadi kunci rahasia untuk memahami nilai dari sin, nilai dari cos, dan nilai dari tan yang akan adik-adik pelajari di materi trigonometri pada kelas berikutnya ya. Kemudian manfaat berikutnya itu berguna bagi seorang surveyor atau juru ukur yang mana digunakan untuk mengukur jarak dan tinggi pada suatu objek di lapangan tanpa harus menyentuhnya secara langsung. Kemudian untuk manfaat yang berikutnya itu berguna bagi seorang arsitek yang mana dapat digunakan untuk menghitung kemiringan atap, panjang tangga, dan masih banyak yang lain. Hal ini agar struktur sebuah bangunan itu menjadi kokoh dan proporsional. Manfaat yang selanjutnya itu juga berguna bagi seorang petani loh adik-adik, yang mana manfaatnya itu dapat membantu seorang petani untuk menghitung kemiringan lahan dan saluran air agar sebuah irigasi mengalir dengan optimal ke seluruh area sawah. Nah, setelah adik-adik mengetahui manfaat dari mempelajari materi kali ini, pastinya adik-adik penasaran bukan mengenai berapa nilai dari perbandingan segitiga istimewa tadi? Yuk kita kupas tuntas mengenai perbandingan segitiga istimewa ya. Untuk yang pertama yaitu untuk segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, sebetulnya untuk segitiga ini itu mempunyai nama lain loh adik-adik, yaitu nama lainnya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Disebut segitiga siku-siku sama kaki itu karena kedua sisi tegaknya memiliki ukuran panjang yang sama persis loh adik-adik. Nah, untuk adik-adik bisa lebih paham mengenai segitiga siku-siku sama kaki tadi, coba adik-adik bayangkan terlebih dahulu sebuah persegi ya. Atau mungkin adik-adik juga bisa melihat keramik yang ada di rumah kalian. Nah, coba bayangkan juga kalau persegi tadi itu kita potong secara diagonal, kira-kira apa yang kita dapat ya adik-adik? Ya, betul, kita akan mendapatkan dua buah segitiga siku-siku sama kaki ya, yang mana setiap segitiga itu akan memiliki ukuran sudut yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Atau adik-adik bisa memperhatikan gambar yang sudah tertera ya. Nah, sebelum
Kita lanjut untuk mengetahui berapa perbandingan dari segitiga siku-siku dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat tadi. Kita pahami dulu dari pernyataan berikut secara bersama-sama terlebih dahulu ya adik-adik. Di sini sudah tertera gambar persegi yang sudah diberi label, yaitu namanya menjadi persegi ABCD. Dengan ukuran panjang sisi-sisinya yaitu disimbolkan dengan huruf A kecil. Nah, seperti yang tertera pada gambar, ketika kita tarik garis diagonal dari titik B ke titik D, persegi tersebut akan terbagi menjadi dua segitiga ya, yaitu akan terbentuk segitiga ABD dan segitiga BCD. Karena di setiap sudut persegi itu ukurannya pasti 90 derajat, maka ketika tadi kita menarik garis dari titik B ke D, sudut tersebut juga akan terbagi menjadi dua, yang artinya 90 derajat dibagi dua itu hasilnya adalah 45 derajat. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan lagi, kira-kira berapa ya ukuran panjang dari garis BD-nya? Untuk itu, agar kita mengetahui berapa panjang garis BD tersebut, maka kita perlu menerapkan rumus dari teorema Pythagoras. Yuk kita cari tahu kira-kira berapa panjang dari garis BD-nya ya adik-adik. Nah, pasti adik-adik masih ingat ya rumus dari teorema Pythagorasnya apa? Ya, betul sekali. Rumusnya yaitu kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar, yaitu ada sebuah segitiga ABD. Dan yang mana untuk sisi miringnya itu adalah garis BD. Kemudian untuk dua sisi lainnya yaitu ada garis AB dan garis AD. Nah, langsung saja kita terapkan menggunakan rumus teorema Pythagoras tadi ya. Sehingga jika kita terapkan yaitu akan kita peroleh menjadi BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Nah, karena dari gambar sudah ada keterangan bahwa panjang dari sisi AB dan AD-nya adalah A kecil, maka kita substitusikan nilai A ke dalam rumus yang sudah kita tuliskan ya adik-adik. Sehingga sekarang menjadi BD kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka akan dihasilkan BD kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadrat dari masing-masing ruas, maka kita harus mengalihkannya dengan akar ya, dengan akar 2A kuadrat. Yang mana hasilnya itu adalah BD sama dengan A akar 2. Nah, dengan demikian, perbandingan dari panjang sisi-sisi segitiga siku-siku ABD tadi yaitu sebagai berikut ya kan adik-adik. AB dibanding AD banding dengan BD itu sama dengan A banding A dibanding A akar 2, atau bisa adik-adik artikan sebagai 1 banding 1 dibanding akar 2. Dengan catatan untuk panjang sisi yang di depan sudut 45 derajat itu adalah A. Dan untuk panjang sisi yang ada di depan sudut 90 derajat itu adalah A akar 2. Nah, agar adik-adik lebih memahami terkait perbandingan segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, mari kita bahas bersama mengenai penerapannya pada contoh soal kali ini. Pada contoh soal kali ini, yaitu soalnya adalah ada sebuah tangga darurat di gedung sekolah yang disandarkan ke sebuah tembok. Dan ketika tangga tersebut disandarkan, sudut yang bagian bawah itu membentuk sudut 45 derajat dengan lantai ya adik-adik. Nah, kemudian jika jarak kaki tangga ke sebuah tembok itu adalah 3 meter, pertanyaannya, kira-kira berapa panjang dari tangga tersebut ya adik-adik? Nah, di sini juga sudah tertera sebuah ilustrasi gambarnya ya adik-adik.
Dari gambar kita ketahui bahwa untuk jarak kaki tangga ke tembok itu bisa kita sebut sebagai panjang sisi AB dengan ukuran 3 meter tadi ya. Nah, sedangkan untuk yang ditanyakan tadi, yaitu adalah panjang dari tangganya, itu bisa kita tuliskan juga dengan mencari panjang sisi AC ya adik-adik. Nah, untuk mencari tahu jawabannya, maka kita harus membandingkan dari apa yang sudah diketahui tadi dan apa yang harus kita cari tadi. Sehingga dapat kita tuliskan sebuah perbandingannya, yaitu dari panjang sisi AC dibanding dengan panjang sisi AB sama dengan angka 2 banding 1. Kenapa di sini kita tulis angka 2? Karena mengingat bahwa panjang sisi AC itu berada di depan sudut 90 derajat. Sedangkan di sini kita tulis angka 1 itu karena panjang sisi AB itu ada di depan sudut 45 derajat ya adik-adik. Nah, berikutnya kita tuliskan menjadi AC per 3 sama dengan akar 2 per 1. Sehingga itu kita lakukan perkalian silang ya adik-adik, yang mana AC dikali dengan 1 dan 3 dikali dengan akar 2. Sehingga kita peroleh panjang AC sama dengan 3 akar 2. Jadi adik-adik, panjang dari tangga tersebut atau panjang dari sisi AC-nya adalah 3 akar 2 meter. Nah, mudah dan cepat bukan untuk menyelesaikan masalah tadi adik-adik? Kita bisa mengetahui ukuran panjangnya tanpa harus mengukurnya secara langsung. Nah, jadi adik-adik sudah tahu ya perbandingan dari segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat tadi. Itu perbandingannya adalah A banding A dibanding A akar 2. Selanjutnya, pasti adik-adik juga ingin tahu kan, kira-kira berapa perbandingan dari segitiga dengan ukuran sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Yuk, untuk mengetahui berapa perbandingannya, kita pelajari bersama-sama ya adik-adik. Nah, jika tadi untuk segitiga dengan sudut yang 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, itu kita peroleh dari sebuah persegi, maka untuk segitiga yang sudutnya 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat akan kita peroleh dari sebuah bangun persegi panjang ya adik-adik. Jadi, segitiga yang kali ini itu mempunyai satu sudut yang ukurannya 30 derajat, kemudian ada satu sudut yang ukurannya 60 derajat, dan satu sudut lagi yang ukurannya 90 derajat. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan dari gambar yang tertera ya. Oke, setelah adik-adik memperhatikan gambarnya, pasti adik-adik merasa bingung ya, kenapa bisa diperoleh sudut 60 derajat dan yang satunya sudut 30 derajat. Sedangkan tadi di awal kita belajar dari yang sebuah persegi, jika sudutnya itu telah terbagi menjadi 2, maka sudutnya menjadi 45 derajat. Nah, hal ini itu berbeda dengan yang di persegi tadi ya adik-adik. Jika di persegi tadi, itu ukuran panjang sisinya itu sama besar, sehingga ketika kita membagi 2 secara diagonal, itu artinya sudut yang tertera juga akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besarnya. Sedangkan untuk sebuah persegi panjang ini, karena mempunyai ukuran yang berbeda, sehingga jika kita membagi 2 sebuah persegi panjang, maka akan terbentuk satu sudut berukuran 30 derajat, satu sudut berukuran 60 derajat, dan satu sudut berukuran 90 derajat. Setelah kita membagi 2, sehingga kita peroleh dua segitiga, yaitu segitiga BAC dengan siku-siku di titik A dan segitiga BDC dengan siku-siku di titik D. Sekarang kita lanjut untuk ke perbandingan sisi-sisinya ya. Baik adik-adik, jika dilihat dari gambar tadi, itu sudah ada keterangannya bahwa untuk panjang dari sisi BD itu adalah A,
Dan untuk panjang dari sisi BC itu adalah 2A. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus dari teorema Pitagoras, kita bisa menemukan berapa panjang dari sisi CD-nya ya. Sehingga dapat kita tuliskan yaitu CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. Setelah itu, kita tinggal substitusikan dari keterangan yang sudah ada tadi, sehingga kita peroleh CD kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat. Hasilnya yaitu CD kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, kita kalikan dengan akar ya. Sehingga kita peroleh CD sama dengan akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Nah, dengan demikian, untuk perbandingan dari sisi-sisi segitiganya yaitu BD banding CD banding dengan BC sama dengan A banding A akar 3 banding 2A. Atau bisa diartikan juga sebagai 1 banding akar 3 banding 2. Dengan catatan, untuk panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat itu nilainya adalah A, dan untuk panjang sisi yang di depan sudut 60 derajat itu nilainya adalah A akar 3, sedangkan untuk panjang sisi yang di depan sudut 90 derajat itu nilainya adalah 2A. Nah, untuk adik-adik lebih memahami terkait penerapan dari perbandingan tadi, kita masuk ke bagian contoh permasalahan ya. Jadi, untuk permasalahan kali ini yaitu ada seorang petugas sekolah yang ingin mengukur tinggi dari tiang bendera, yang mana ia itu berdiri sejauh 6 meter dari dasar tiang dan mengukur sudut puncak tiang tersebut sebesar 60 derajat. Nah, kira-kira berapa ya tinggi dari tiang bendera tersebut? Nah, untuk bisa menyelesaikan, adik-adik perhatikan dulu ya gambar ilustrasinya. Nah, dari permasalahan tadi itu yang diketahui adalah jarak seseorang itu berdiri dengan dasar tiangnya ya adik-adik. Sehingga jika dilihat dari gambar, itu bisa kita tuliskan sebagai panjang sisi BC. Nah, sedangkan dari tinggi tiang benderanya itu bisa kita tuliskan sebagai panjang sisi AB-nya. Sehingga kita perlu menuliskan perbandingannya yaitu AB per BC sama dengan akar 3 per 1. Nah, kenapa di sini ditulis akar 3? Karena panjang sisi AB itu berada di depan sudut 60 derajat ya adik-adik. Sedangkan yang bawah ditulis 1 itu karena panjang BC ada di depan sudut 30 derajat. Sehingga tinggal kita substitusikan nilainya menjadi AB per 6 sama dengan akar 3 per 1. Dan kita peroleh AB sama dengan 6 dikali akar 3. Yang mana hasilnya adalah AB sama dengan 6 akar 3. Jadi, untuk tinggi tiang bendera atau panjang dari sisi AB-nya adalah 6 akar 3 dengan satuannya adalah meter. Nah, sangat mudah bukan adik-adik untuk mencari tinggi tiangnya? Dan kita tidak perlu untuk mengukurnya langsung ke tempatnya, melainkan kita bisa mengetahui tinggi tiangnya dengan sebuah rumus perbandingan segitiga yang sudah kita temukan tadi. Oke adik-adik, tadi kita sudah mempelajari dua segitiga istimewa ya, dan kalian sudah mengetahui bagaimana penerapannya dalam sebuah permasalahan. Sekarang saatnya kalian menguji kemampuan kalian masing-masing ya, dengan mengerjakan sebuah soal latihan dari kakak ya. Dan dalam mengerjakan soal latihan ini, kalian jangan pernah merasa takut salah ya, karena dari kesalahan itulah kita belajar dan kita menjadi lebih pintar lagi. Sekarang silakan adik-adik mulai mengerjakan soal latihannya ya. Untuk pertanyaan pertama, sebuah segitiga siku-siku memiliki besar sudut 45 derajat
45 derajat, dan 90 derajat. Jika panjang salah satu kaki siku-sikunya adalah 7 cm, kira-kira berapa panjang dari hipotenusanya ya? Ya, betul sekali. Panjang dari hipotenusanya adalah 7 akar 2. Karena hipotenusanya ada di depan sudut 90 derajat, yang mana nilai dari sebuah sisi yang ada di depan sudut 90 adalah A akar 2, maka panjang dari hipotenusanya menjadi 7 akar 2. Berikutnya untuk pertanyaan yang kedua, sebuah tiang bendera berdiri tegak lurus di lapangan sekolah. Dan ketika tali pengikat ditarik dari ujung atas hingga ke tanah membentuk sebuah sudut 60 derajat. Dengan panjang tali dari ujung atas hingga ke tanah adalah 8 meter. Pertanyaannya, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Wah, good! Jawabannya adalah 4 akar 3. Karena yang diketahui adalah panjang tali dari ujung ke tanah adalah 8 meter, yang artinya itu merupakan bagian hipotenusa, dan hipotenusa berada di depan sudut 90 derajat. Maka untuk mencari tinggi tiang benderanya, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira berapa ukuran dari panjang sisi yang ada di depan sudut 30 derajat. Mengingat perbandingannya tadi, jika ada di depan sudut 90, maka nilainya adalah 2A, sedangkan jika di depan sudut 30 derajat, nilainya adalah A, dapat kita peroleh panjang sisi yang ada di depan sudut 30 derajat itu adalah 4, yang mana kita peroleh dari 8 dibagi dengan 2. Sehingga untuk panjang sisi yang ada di depan sudut 60 derajat adalah 4 akar 3. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Seorang arsitek merancang atap rumah berbentuk segitiga sama kaki, dengan puncak atap tetap berada di tengah. Sehingga jika ditarik garis dari puncak ke bawah, akan terbentuk dua segitiga dengan ukuran sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Dengan ukuran lebar total atapnya atau disebut sebagai alas segitiganya itu adalah 6 akar 2 meter. Nah, kemudian arsitek tadi ingin mengetahui berapa panjang satu sisi miring dari atap tersebut. Wah, betul sekali, jawabannya adalah 6 meter. Karena ketika atap rumah tadi dibagi dua, membentuk dua segitiga yang sama persis, jadi untuk masing-masing alasnya itu berukuran 3 akar 2. Dan sedangkan untuk hipotenusa itu ada di depan sudut 90, maka ketentuan nilainya adalah A akar 2. Sehingga akan kita peroleh hasilnya dengan cara 3 akar 2 dikali dengan akar 2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Makasih telah menonton video ini ya adik-adik. Semoga video ini mudah untuk dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada video pembelajaran matematika selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.